Selamat datang di AR Automotive Channel, dan di sebelah gue udah ada Toyota Race tipe tertinggi. Ini merupakan Race GR Sport TSS. Mobil ini itu merupakan sebuah LSUV kompak. Kenapa? Karena ini hanya bisa muat 5 orang dan bentuknya itu sangat kompak sekali. Dan yang gue suka dari mobil ini itu adalah bentuknya yang banyak lekukan-lekukan tajam dan depannya ini rata gitu ya. Jadi tampilannya sangat menarik sekali. Secara desain mobil ini kalau menurut gue lebih ke cute ya, lebih ke cute dan berbeda daripada yang lainnya. Kemudian ini kita lihat grillnya, ini merupakan grill yang saat ini sangat ikonik sekali untuk Toyota. Dan ini ada sebuah list clear black piano. Nggak tahu nih kalau warna lain tuh clear black piano juga ya, harusnya sih clear black piano ya warna lain juga, karena ini yang warna hitam. Nah, kemudian tampilan bawahnya itu dia ada diffuser yang cukup keren juga, mengingat ini merupakan tipe GR Sport yang dilengkapi dengan body kit yang lebih sporty. Dan yang menurut gua paling tanggung itu adalah ini ada buletan ini yang kosong, tanggung banget, harusnya diisi apa ya enaknya sih itu, lampu Angel's Eyes ya harusnya, biar lebih keren lagi tampilannya. Tapi ini lampu lampnya dia sudah full LED dan ada DRL-nya sini. Kalau kita ngesen juga dia akan jadi lampu sennya di situ. Mobil ini menggunakan mesin 1000 cc. Kita buka. Nah, kalau kita buka begini itu tampilan mesinnya sangat kecil sekali. Ruang mesinnya tuh gede banget. Jadi ini harusnya mobil ini bisa diisi mesin dengan kapasitas yang lebih besar lagi biar tampilannya agak padat gitu ya. Karena mobil ini memang dibekali mesin 1000 cc berturbo. Nah, selain 1000 cc berturbo, mobil ini juga masih menggunakan mesin dengan 3 silinder saja. Tapi mobil ini memiliki tenaga yang cukup besar. Mengingat dia dibekali dengan turbo, mobil ini memiliki tenaga hampir 100 horsepower. Dia sekitar 98 horsepower dan memiliki torsi yang cukup besar juga. Dia memiliki torsi 140 Nm. Dan kalau menurut gua torsinya itu besar banget, karena 140 Nm itu di mesin 1500 cc baru bisa menghasilkan torsi 140 Nm. Sedangkan ini mesin 1000 cc berturbo. Cukup menarik sekali. Nah, selain itu mobil ini juga dilengkapi dengan sistem pengereman ABS. Kemudian ada juga EBD, Hill Assist Start, dan juga ada Stability Control juga ada. Ngomong-ngomong, gue lagi ada di Toyota Setiajaya Pajajaran, letaknya ada di Bogor. Kalau kalian mau ke sini, kalian bisa klik link tag lokasi yang gue taruh di bawah video ini. Kalian akan ditujukan langsung ke sini. Dan kalau kalian mau sekedar nanya-nanya konsultasi tentang mobil Toyota, atau kalian mau beli mobil Toyota, silahkan hubungi nomor yang ada di bawah sini nih. Kalau nggak ada ya kalian lihat aja di deskripsi, itu lebih lama tampilnya. Ini merupakan tampilan samping dari Toyota Race GR Sport TSS. Jadi kita bilangnya Toyota Race aja ya, karena ini warna hitam dan tampilannya tuh sporty banget. Jadi gua ngelihatnya tuh keren banget gitu ya. Apalagi ditambah dengan over fender yang berwarna Dove ini, dan ada tambahan aksesoris side cord yang berwarna sewarna body, dan ini ada stiker GR-nya. Dan yang paling keren lagi itu adalah velgnya yang berwarna hitam. Tampilannya jadi tambah lebih keren lagi. Dan velg hitam itu dibalut ban berukuran 205/60 ring 17. Sayangnya mobil ini untuk belakangnya itu pengeremannya masih drum, namun depannya memang dia sudah menggunakan disc. Kemudian di belakang sini memang ada tambahan jendela yang lumayan mengasup sinar ke ruang bagasinya. Kemudian handle-nya dia berwarna chrome dengan ada garis 2 untuk di pintu depannya. Ini kalau kalian mau masuk mobil tanpa kita ngeluarin kunci, kita bisa jempol kita taruh di sini, itu akan otomatis terbuka kuncinya. Jadi dia kayak keyless entry-nya gitulah. Selain itu dia ada spion. Spionnya sewarna body dengan ada lampu sen di spionnya. Nah, spionnya ini dia sudah dilengkapi juga dengan otomatis retract. Sayang sekali mobil ini belum dilengkapi dengan rail roof. Kalau dilengkapi dengan rail roof, gua rasa tampilannya akan lebih keren lagi. Nah, selain itu, gua yang agak aneh,
Ini di depan sini ini ada tulisan turbo. Padahal kalau menurut gua ya, kalau menurut gua itu akan lebih keren lagi kalau ditaruh di sebelah atau di bawah tulisan race, jadi race turbo. Kalau di sini kayaknya agak aneh karena tiba-tiba ada tulisan turbo gitu ya. Memang mobil ini dilengkapi dengan turbo sih memang. Untuk dimensi mobil ini sendiri, mobil ini memiliki panjang 4 meteran dan tingginya itu sekitar 1,6 meter dan lebarnya itu sekitar 1,7 meter. Agak lebih lebar sedikit daripada kakaknya Toyota Rush. Ini tampilan belakang dari Toyota Race. Karena ini tipe GR Sport, jadi dia ada tambahan body kit yang keren di belakang sini. Kemudian diffuser ya, sangat keren banget karena memang tipe GR Sport itu menambahkan aksesoris yang lumayan banyak. Selain itu tampilannya kalau kita lihat dari belakang itu ya, dari atas tuh kecil, ke bawah tuh makin gede lagi. Kalau misalnya ini warna lain selain hitam, itu ininya dia berwarna hitam glossy. Di sininya tuh ada kamera mundurnya. Kemudian di sini juga ada sensor parkir 2 titik dan ini lampuannya dia sudah menggunakan sistem kelampuan kombinasi LED dan halogen. Nah, kemudian ini spoiler yang sewarna body dan ada lampu rem di spoilernya, dan kanan kirinya ini dia ada add-on plastik yang membuat tampilannya beda daripada yang lain. Kemudian ini ada wiper yang bisa bergerak 90 derajat. Kemudian antenanya sudah shark fin atau sirip hiu. Dan coba kita lihat bagasinya. Nah, bagasinya ini dia ada penutupnya, namun penutupnya ini sangat fleksibel karena bisa dicopot pasang dengan mudah seperti ini. Sangat mudah dicopot pasangnya. Ini bagasinya itu cukup luas, dan kalau misalnya kita mau masukin bagasi ukuran medium 2 biji bisa, atau kita masukin bagasi berukuran besar. Nah, kalau misalnya bagasi ini kurang besar, Anda bisa melipat bangku tengah, bisa serata lantai, jadi kalau kita perjalanan jauh keluar kota, kita bisa bawa bed cover dan kita gelar di sini, jadi bisa buat tiduran ya. Kalau misalnya ini rata masih kurang lega lagi, kita sebenarnya bisa besarin bagasi lagi dengan ini, lantainya ini bisa dirubah ke lantai bawah, jadi bagasinya jadi tambah lebih besar lagi. Kemudian kalau lantai bawah kita buka, itu di dalamnya itu ada ban serep yang ukurannya full size, artinya dia ukurannya sama seperti yang dipakai di kanan kirinya. Nah, gue udah duduk di bangku belakang. Kalau ini nggak ada tengahnya karena dia cuma 2 baris aja dan untuk 5 orang. Jadi gue duduk di belakang dan posisi duduknya menurut gue lebih nyaman. Dan paha tuh tersangga dengan baik dan kaki kita bisa selonjoran gitu. Nah, bangkunya ini dia berbahan di tengah ini kulit sintetis ya. Terus kanan kirinya tuh dia fabric itu. Tapi ini gue yang suka itu adalah headrestnya tuh nggak ganggu punggung gue. Jadi kayaknya enak aja duduk di sini gitu lah. Dan sayangnya ini juga nggak bisa di reclining lagi ke belakang. Tapi kalau itu tadi kita bisa melipat bangku ini 60-40% sih. Kemudian kita lihat legroomnya yang cukup luas dan headroom yang lumayan luas juga. Jadi duduknya enak banget. Yang sangat disayangkan itu adalah ini bahannya masih bahan keras semua, nggak ada empuk-empukan sama sekali. Mengingat mobil ini masih seharga ya 250-an juta ya. Jadi menggunakan bahan keras-keras semua. Kemudian handle chrome dan ada power window di sini. Kemudian di bawah tuh dia ada cup holdernya. Tidak lupa di belakang sini tuh dia ada USB slot ya, bukan power outlet. Dia di sini ada USB slot 1 biji. Jadi kalau di belakang duduk 2 orang rebutan. Dan di bawahnya itu walaupun ini menggunakan penggerak roda depan, tapi dia ada gundukannya karena buat lewat knalpot. Gua duduk di depan dan coba gue setting dulu. Oke, posisi duduknya nyaman dan bracket. Kalau buat ukuran badan segue gini, bracket kanan kirinya dia ada wings. Kemudian pengaturan bangkunya juga dia lengkap, ada high adjusternya juga. Dan kita bahas satu persatu apa yang kita dapatkan di depan sini. Yang pertama bahan dashboard yang ya masih keras. Ya begitu, pokoknya dia masih keras dan tempat penyimpanannya lumayan. Di sini ada lumayan besar. Kemudian di sini
Dan ini ada konsol box yang bisa berfungsi sebagai armrest karena dia pas banget di tangan gini ya. Dan kalau dibuka tuh dia tempat penyimpanannya lumayan. Di sini tuh dia ada kayak garis gitu, kayak kita bisa naruh handphone di sini, berdiri gitu ya. Oke, selainnya entertainnya ini lumayan sekitar 8 inch ya, 8 apa 9, 10 ya, pokoknya segitulah. Dan ada port USB di sini. Nah, ini sudah dilengkapi dengan konektivitas Bluetooth, namun sayang sekali belum dilengkapi dengan Apple CarPlay dan Android Auto. Kemudian panel AC yang dikelilingi sama list silver, dan di bawahnya ini ada pengaturan AC yang dia sudah digital, dan surprising ini ada autonya, tapi sayang sekali belum ada pengaturan hembusan angin di kaki, jadi masih kurangnya itu. Di bawahnya lagi itu ada power outlet 12 volt dan ada slot USB 2,1 ampere buat ngecas handphone di bawah sini yang ada tempat penyimpanan handphonenya. Kemudian persneling CVT, dan ini ada parking brake yang masih menggunakan otot. Untuk cup holder mobil ini cukup banyak karena di kanan kiri pintunya itu dia ada dua-dua, dan tidak lupa di depan AC sini dia ada dua, kanan kirinya satu-satu. Jadi cup holdernya banyak. Nah, selain berguna sebagai cup holder juga, ini yang ada di depan AC ini berguna juga untuk menahan minuman kita agar tetap dingin. Jadi minuman kita tetap eksis dingin. Tapi kalau kopi gimana ya? Nggak enak kalau terus itu. Instrumen clusternya dia digital dan kita bisa men-set tampilannya mau seperti apa yang kita inginkan. Jadi sudah sangat canggih banget. Kemudian setirnya dia berbahan agak empuk dan ada jajetan asli di dalam sini. Nah, di setirnya sini seperti yang tipe-tipe GR Sport lain, dia pasti ada logo GR di setirnya sini, dan tidak lupa di headrestnya juga ada logo GR Sport. Ini ada pencet-pencetan tombol untuk akses head unit dan juga untuk akses MID atau instrumen cluster yang digital itu. Kemudian yang surprisingly itu lengkap, dia ada shifternya untuk tipe yang GR Sport ini. Dan setirnya ini dia, bentar, setirnya ini dia tilt namun belum teleskopik. Kalau kita berjalan ke sebelah kanan, selain ada panel AC dan cup holder yang bisa dibuka tadi, dia ada pengaktif stability control dan ada pengaktifasi TSS-nya. Jadi TSS-nya ini kayaknya bisa diaktifin atau dienggakin ya? Kayaknya ya. Ini seperti di belakang tadi, door panelnya itu dia menggunakan bahan plastik keras juga, tapi yang bersentuhan dengan tangan kita nih di pintu, yang bisa jadi armrest juga, dia ada bahan empuk-empuknya gitu, dia kulit sintetis gitu ya. Dan ini yang saat ini sudah tidak ada di Toyota Rush, sekarang ada di Toyota Race. Itu dia penarik pintu bisa dari samping sini atau bisa kita tarik dari sini juga. Kemudian ini handle dia berwarna chrome, kemudian ada power window yang otomatis hanya di pengemudi saja, dan ada electric mirror, dan spionnya itu sudah dilengkapi dengan otomatis retract. Kemudian sun visor kedua sisinya dia sudah dilengkapi dengan kaca buat kita ngaca, dan ini di depan sini tuh dia ada alat buat SS-nya tadi, dan spion yang ada dynamic view manual, ada informasi seatbelt penumpang belakang, dan lampu-lampuan yang masih halogen. Untuk headroom yang luas banget ya headroomnya. Nah, itu tadi review kami tentang Toyota Race GR Sport TSS, panjang banget ya namanya. Ya, kalau kalian mau lihat harganya ada gua taruh di sini. Ini rentan harganya sekitar 250-an kurang sampai dengan 260-an lebih dikit. Worth it nggak sih buat ini? Tapi ini menurut gua sih dengan fitur-fitur yang kita dapetin sih menurut gua worth it banget sih. Apalagi tampilannya yang cukup menawan dan sporty banget menurut gua. Apalagi yang warna hitam sih. Oke. Sementara gitu dulu, gue ingetin lagi jangan lupa untuk like, komen, dan share semua video kami ke sosial media Anda. Kalau kalian belum subscribe, silahkan subscribe, tuh tombol merah yang ada di situ. Kalau udah subscribe, jangan lupa juga aktifkan tombol loncengnya. Jadi kalau kita upload video terbaru, kalian bisa terinformasikan dengan baik. Oke, sementara gitu dulu bersama gue Anwar. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan salam otomotif.